Kesetaraan kesempatan adalah kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, kau boleh punya apartemen, kau boleh punya rumah-rumah di luar negeri sana, di Singapura, di Los Angeles, Amerika, di Bonn, Jerman, di Sydney, Australia, di mana saja. Tapi secara bersamaan jangan miskinkan kami, yaitu ketika kami pensiun, ketika kami tidak ada lagi pekerjaan, punya rumah. Negara harus menghadirkan itu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru negeri, di seluruh pelosok tanah air Indonesia yang kita cintai. Beberapa kawan memberikan WA kepada saya, mengirim WhatsApp secara personal, japri, jaringan pribadi. Dia bertanya, Bung, kenapa Partai Buruh nggak ada beda dengan Serikat Buruh? Kok yang kita lihat demo saja? Kok nggak ada sesuatu yang mempunyai prinsip perjuangan, nilai daripada Partai Buruh dibandingkan Serikat Buruh? Saya senyum, saya kasih sambil tertawa, dan kemudian saya bikin video call. Kita kemudian bervideo call. Saya bilang sama sahabat saya itu, ada dari beberapa penjuru tanah air ya, ada 4 atau 5 provinsi. Bung, kalau nggak ada Serikat Buruh yang demo-demo itu, siapa yang naikin upah? Kalau kita selalu dicaci maki, dibully, difitnah, Serikat Buruh katanya demo-demo terus, apakah perempuan bisa mengambil cuti haid dan cuti hamil? Kalau nggak ada serikat-serikat buruh yang turun ke jalan itu, yang selalu dibilang bikin macet dan selalu nuntut, apakah ada BPJS? Apakah akan diperjuangkan outsourcing tidak merajalela? Semua itu adalah tentang Serikat Buruh. Bagaimana Serikat Petani Indonesia memperjuangkan benih dan pupuk untuk bisa terjangkau harganya. Harga pokok gabah dan padi tidak jatuh, tidak lebih mahal harga produksi pertanian dibandingkan daripada penjualan harga gabah tanpa SPI. Mungkin semua juga berjuang, tapi SPI paling kuat, Serikat Petani Indonesia. Begitu pula aliansi nelayan, Serikat Buruh Migran, ataupun organisasi-organisasi perempuan yang membela KDRT. Jangan lupa kacang pada kulitnya. Hanya menikmati, tapi tidak tahu apa yang terjadi dalam proses.
Begitu pula Partai Buruh. Aksi hanya sebagian kecil dari cara untuk meyakinkan kelompok buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan kelas pekerja lain. Pekerja rumah tangga, buruh dan tenaga honorer. Bahwa mereka adalah menjadi penting di dalam konstelasi politik merumuskan kebijakan negara. Serikat buruh nggak bisa bicara politik anggaran, mengatur APBN, mengatur APBD untuk kesejahteraan. Bagaimana memperjuangkan orang mendapat makanan, haram hukumnya. Orang kelaparan di negeri yang kaya, negeri yang terkaya nomor 7 di dunia, Indonesia, dalam purchasing power parity. Tapi masih dijumpai ada kelaparan, masih dijumpai upah tidak naik 3 tahun berturut-turut, banyak dijumpai kriminalisasi pengurus-pengurus, aktivis petani, lingkungan hidup dan HAM. Tanah yang dirampas, kasus Rempang menjelaskan itu kembali. Oleh karena itu, secara politik perlu dibangun kekuatan kelas. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Maka dihidupkanlah kembali Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan. Yang ketika meninggalnya tetap mencari para buruh dan berpesan pada kader-kadernya dan keluarganya. Termasuk anaknya Darta Pakpahan. Ketua Umum KSBSI. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Buruh, bela buruh, hidupkan Partai Buruh. Jangan karena saya meninggal, partai juga mati. Dilanjutkan oleh Bang Sony Puji Sasono, diyakinkan kita hidupkan kembali Partai Buruh. Ada 2 prinsip yang kawan-kawan pertanyakan kepada saya tadi, dan akhirnya mereka mengerti. Prinsip pertama, Partai Buruh dihidupkan kembali, didirikan kembali, adalah ingin mewujudkan yang disebut welfare state, negara sejahtera. Orang bertanya-tanya, apa itu negara sejahtera? Apakah seperti di Eropa, di Jerman Barat, di Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Swedia, atau model Australia, Partai Buruh Australia, atau Partai Buruh Inggris, atau model Partai Demokrat di Amerika, atau model sosialis, Partai Sosialis Pekerja di Amerika Latin, atau Partidos dos Trabalhadores, Partai Buruh yang ada dipimpin oleh Lula di Brasil, atau model Democratic Party of Japan, Partai Demokratnya Jepang yang diinisiasi oleh kelas pekerja. Saya bilang, saya bukan orang yang membaca buku yang begitu banyak tentang teori-teori tentang ideologi. Saya hanya sederhana. Indonesia sudah punya Pancasila. Saya jelaskan pada kawan-kawan, kita diskusikan di internal. Kita bertitik tumpu pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah diwujudkan. Bagaimana menjadikan manusia yang adil dan beradab? Ada orang mati kelaparan di negeri yang kaya. Bagaimana bicara tentang keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab ketika orang direndahkan. Tidur di becak seorang tukang becak. Tidur di gerobak pemulung seorang pemulung. Apakah itu beradab? Apakah itu manusia? Dimanusiakan secara adil dan beradab. No social justice. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Tidak akan mungkin keadilan sosial itu terwujud without social security, tanpa jaminan sosial. Kita nggak butuh social assistance. Karena ideologi Pancasila menjelaskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice for all Indonesian people without social security. Jadi pengejauhan tahan keadilan sosial seluruh Eropa, Australia, Jepang, Amerika Latin, jaminan sosial. Disitulah Partai Buruh menempatkan dirinya. Maka bertumpu dari sila kedua dan sila kelima Pancasila, tentu semua juga menjadi nilai di dalam Partai Buruh. Maka kami menjadikan ideologi perjuangan Pancasila azas dan ideologi perjuangan adalah mewujudkan welfare state, negara sejahtera. Apa negara sejahtera itu, Bung Iqbal? Kata mereka sambil tertawa. Saya banyak baca buku negara sejahtera, negara sejahtera. Welfare state, negara sejahtera yang ingin dibangun oleh Partai Buruh adalah 3 prinsip. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bung Iqbal, jangan terlalu berteori, kita pusing. Oke lah, saya ingin ringkas. Kesetaraan kesempatan adalah, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kamu. Kau boleh punya rumah mewah, kau boleh punya apartemen, kau boleh punya rumah-rumah di luar negeri sana. Di Singapura, di Los Angeles, Amerika, di Bonn,
Jerman, di Sydney, Australia, di mana saja. Tapi secara bersamaan jangan miskinkan kami. Yaitu, ketika kami pensiun, ketika kami tidak ada lagi pekerjaan, punya rumah. Negara harus menghadirkan itu. Dulu prajurit TNI, Polri, PNS, kalau dia pensiun zaman dulu, sebelum reformasi, pasti dia punya rumah. Hari ini semua prajurit TNI, Polri, mayoritas. PNS, buru-buru swasta, tidak mungkin beli rumah. Bekerja untuk miskin kembali. Jadi untuk apa kita bekerja? Di mana negara? Jadi prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Prinsip kedua, di dalam welfare state, Partai Buruh adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu kekayaan yang adil dan merata di redistribusi? Pro jaminan sosial. Sekarang kita sudah ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan. Dan itu perjuangan kaum buruh bersama petani dan kelas pekerja. Bukan negara tiba-tiba memberikan. Salah. Kami turun ke jalan. Kami bernegosiasi. Kami membuat konsep. Hari ini Partai Buruh yang merupakan kumpulan mayoritas serikat buruh. Kami ingin 5 jaminan sosial lagi. Iya dong. Buat apa kita bernegara kalau tidak ada redistribusi kekayaan yang adil dan merata? Para pebisnis dan pemilik modal, mereka mendapatkan kekayaan negara dengan berbisnis, kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang, kemudahan regulasi, segala hal yang membantu kekayaan alam dikeruk dengan investasi. Silahkan. Orang-orang kelas pekerja, miskin, menengah ke bawah, mendapat kekayaan negara adalah dengan pro jaminan sosial. Bukan sosial assistance, bukan BLT, bukan bansos. Apa itu jaminan sosial perjuangan lagi? 5. Jaminan makanan. Haram hukumnya. Orang kelaparan di negeri yang kaya. Kita akan kasih makan. Uang 500.000 sampai 1 juta per orang. Jumlah orang miskin dan mendekati miskin. Poor or near poor. Sekitar 27,7 juta kata BPS. Orang. Kita bulatkan 30 juta orang. Hanya 15 triliun sebulan. Setahun 180 triliun. Ambil aja dana cukai rokok 230 triliun. Apa salahnya kita memberikan orang yang kelaparan makan oleh negara? Amerika, ketika orang musim dingin kelaparan, dikasih ransum dan dikasih tempat tinggal. Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Maka kami akan berjuang jaminan sosial, jaminan makanan. Ganti presiden siapapun, ganti partai politik siapapun yang berkuasa, tetap ada jaminan makanan seperti jaminan kesehatan, BPJS. Itu namanya jaminan sosial, bukan sosial asisten. 2 jaminan pendidikan. Kita sekolahkan anak-anak buruh sampai perguruan tinggi. Kampus-kampus terbaik tidak boleh hanya milik anak orang kaya. Tidak boleh kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan pekerja rumah tangga dan lainnya, buruh migran, kelas pekerja lain harus bisa bersekolah. Jaminan perumahan. Begitu kita pensiun, sudah ada rumah yang murah. Rumah yang tidak perlu punya DP, uang muka. Rumah yang bisa dicicil dengan uang pensiun. Jangan uang pensiun cuma 300.000 dalam undang-undang pensiun yang baru ini. Dari mana membayar cicilan rumah? Dari mana dia makan? Partai Buruh akan merubah itu. Jadi, jaminan pendidikan dikaitkan nanti dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pengangguran. Saat bekerja kita bayar pajak karena cinta negeri. Saat kita menganggur, negara bayar kita dalam bentuk unemployment insurance, jaminan pengangguran. Dan jaminan yang kelima, jaminan air bersih. Di mana-mana sekarang orang susah mencari air bersih. Negara harus hadir. Kemudian pro subsidi. BBM kita subsidi. Beras kita subsidi. 9 bahan pokok kita subsidi. Kita akan berjuang di parlemen. Anti impor. Ketika musim panen, kita penjarakan para mafia-mafia yang mengimpor beras, mengimpor garam, mengimpor daging di kala musim panen. Itulah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik, contohnya adalah yang tadi saya sebut, unemployment insurance. Jadi ketika kita bekerja membayar pajak, wajib pada seluruh rakyat Indonesia dan buruh Indonesia, simpatisan Partai Buruh, wajib membayar pajak. Tapi ingat, kita akan berjuang. Ketika kita tidak lagi bekerja, ada namanya unemployment insurance, jaminan pengangguran. Bukan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu uang kita dipakai membayar kita. Saya membayar
jaminan kecelakaan kerja. Tapi uangnya diambil 0, sekian persen untuk bayar orang yang di PHK. Itu akal-akalan. Tapi unemployment adalah buruh membayar iuran saat bekerja, pengusaha bayar iuran, negara juga memberikan kontribusi. Nanti kalau tidak bekerja, kita dibayar yang namanya jaminan pengangguran. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.